Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penyimpanan produk masakan internasional. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang karakteristik makanan internasional dan teknik-teknik pengolahannya, nah selanjutnya setelah diolah diapakan, yaitu penyimpanannya dan pengemasannya bagaimana. Yang pertama yaitu untuk penyimpanan makanan yang belum digoreng. Contohnya di sini ada gambar kroket. Bagaimana caranya? Yaitu simpanlah makanan di tempat yang kering dalam suhu ruangan. Usahakan simpan makanan di tempat yang tertutup. Serta jangan letakkan makanan tumpang tindih dengan barang berat karena akan merusak bentuk makanan. Kemudian untuk penyimpanan makanan yang sudah digoreng, bagaimana caranya? Nah, setelah digoreng, keringkan makanan agar minyak terpisah. Setelah dingin, masukkan ke dalam toples food grade agar aman. Pastikan kondisi toples tertutup rapat sehingga makanan akan lebih tahan lama. Kemudian, tutuplah makanan dalam kondisi sudah dingin. Makanan yang disimpan dalam kondisi panas akan cepat basi. Nah, yang ketiga, masukkan makanan dalam tempat yang tertutup rapat. Makanan yang dibiarkan terbuka, teksturnya akan lebih mudah menjadi keras. Ingat, gunakan toples yang bertanda food grade. Selanjutnya yaitu penyimpanan produk makanan basah. Simpanlah produk di dalam lemari es karena produk tanpa bahan pengawet buatan biasanya hanya bertahan kurang dari 1 hari. Kemudian untuk produk makanan berkuah, penyimpanannya dengan memisahkan isi dengan kuahnya. Ini bergantung dengan bahan isian. Kemudian panaskan kurang lebih 6 jam sekali. Masih berhubungan dengan penyimpanan yaitu pengemasan makanan. Nah, pengemasan itu apa sih? Pengemasan adalah suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun telah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian apa sih fungsi dari pengemasan tersebut? Nah, fungsinya yaitu mengatur interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan sekitar sehingga menguntungkan bagi bahan pangan dan menguntungkan bagi manusia yang mengkonsumsi bahan pangan. Nah, sedangkan untuk tujuan pengemasan sendiri yaitu yang pertama membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang. Yang kedua, menyelamatkan produk bahan pangan yang berlimpah. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Yang keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Yang kelima, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Yang keenam, mendukung perkembangan makanan siap saji. Yang ketujuh yaitu menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Kemudian bagaimana bahan kemasan olahan makanan internasional yang baik? Nah, kita bahas dulu persyaratan kemasan. Nah, yang pertama yaitu kemampuan atau daya membungkus yang baik, yaitu memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian kemampuan melindungi isian dari berbagai resiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau-bauan, kemudian benturan atau tekanan mekanis, serta kontaminasi mikroorganisme. Yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi, informasi dan penampilan sebuah bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapat perhatian. Nah, yang keempat yaitu persyaratan ekonomi, artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Kemudian yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, sehingga mudah dibuang atau mudah dibentuk dan dicetak. Kemudian sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh suatu bahan kemas? Yang pertama yaitu permeabel terhadap udara, yaitu oksigen dan gas lainnya. Yang kedua, bersifat non-toksik atau tidak beracun serta inert, tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, cita rasa produk yang dikemas. Yang ketiga, kedap air
artinya mampu menahan air atau kelembaban udara di sekitarnya. Yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Yang kelima, relatif tahan terhadap panas. Dan yang keenam adalah mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Sekarang ke penggolongan kemasan, kita golongkan menjadi 5. Yang pertama, frekuensi pemakaian. Yang kedua, letak atau kedudukan suatu bahan kemas dalam keseluruhan. Yang ketiga, sifat kekakuan bahan kemas. Yang keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Dan yang kelima, tingkat kesiapan pakai. Penggolongan yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi pemakaian. Di sini ada kemasan sekali pakai atau disposable, artinya kemasan yang langsung dibuang, contohnya plastik permen. Yang kedua adalah kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. Umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan kepada agen penjual untuk dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya di sini adalah botol kecap. Yang ketiga yaitu kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable, artinya digunakan untuk kepentingan lain atau digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Contohnya di sini kotak es krim untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan letak atau kedudukan bahan kemas. Di sini ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier dan kuartener. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung mewadahi bahan pangan, yaitu yang kontak langsung dengan bahan makanan yang ada di dalamnya. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kelompok kemasan lainnya, biasanya melapisi atau melindungi kemasan primer. Sedangkan kemasan tersier yaitu kemasan lanjutan, biasanya pelindung selama pengangkutan, berarti di setelah pengemasan sekunder. Penggolongan selanjutnya yaitu berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas. Ada kemasan fleksibel, kemasan kaku, dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan fleksibel artinya sifatnya mudah dilenturkan, mudah dibentuk, seperti kemasan di atas tersebut. Kemudian kalau kemasan kaku sifatnya keras, tidak bisa dilenturkan. Contohnya kemasan yang terbuat dari kaca atau kayu. Nah, sedangkan kemasan semi kaku atau semi fleksibel sifatnya kaku tapi masih bisa dilenturkan. Contohnya kemasan botol plastik. Penggolongan selanjutnya yaitu sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan hermetis berarti kedap udara, contohnya kaleng. Kemudian kemasan tahan cahaya artinya tidak transparan, jadi tidak bisa ditembus oleh cahaya. Sedangkan kemasan tahan suhu tinggi artinya ketika memerlukan proses pemanasan tidak ikut bereaksi, artinya tahan terhadap suhu yang panas atau tinggi. Kemudian untuk penggolongan berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ada wadah siap pakai dan wadah siap rakit atau lipatan. Artinya wadah siap pakai sudah siap digunakan sesuai kebutuhan, bentuknya sudah ada, kita tinggal menggunakannya. Sedangkan untuk wadah siap dirakit, artinya perlu proses perakitan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian yaitu teknik pengemasan makanan internasional, yaitu sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa. Nah, bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan namun dapat tahan dalam menjangka waktu yang lama. Ini contoh-contoh gambar pengemasannya. Ada yang dibuat lebih modern dan mudah dibawa. Sekian penjelasan tentang penyimpanan dan pengemasan makanan internasional. Terima kasih.